Zat kimia dalam tato. Ingat ketika Johnny Depp berkata, "Tubuhku adalah buku harianku dan tatoku adalah kisahku." Kita semua ingin kulit kita menceritakan kisah kita dengan tato kreatif karena itu sangat pribadi, selalu trendy, dan sangat keren. Bahkan manusia gua prasejarah menggunakan tato yang terbuat dari jelaga, arang, dan pigmen alami lainnya. Tapi, tahukah kamu apa yang ada di dalam tatomu hari ini? Apa sumber warna-warni ini dan beberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhmu dalam jangka panjang? Seniman tato memang bersertifikat sehingga mereka bisa membuatnya secara legal. Namun, sebagian besar seniman dan penggemarnya tidak tahu bahan kimia apa yang ada dalam tinta mereka, yang sebenarnya bisa sangat banyak. Kecuali mereka seorang profesional dan mencampur tinta mereka sendiri dari pigmen kering. Dan karena tinta dan pigmen tidak benar-benar diatur oleh otoritas pemerintah manapun, kita tidak akan pernah tahu apakah itu boleh digunakan sebagai tinta tato pada kulit. Itu mengarahkan kita pada pertanyaan, pigmen apa yang umumnya digunakan? Ya, ada yang bersumber dari bahan-bahan alami, sementara ada yang bersumber dari tekstil, plastik, atau bahkan industri otomotif. Sebuah pusat penelitian bersama atau GRC 2016 menyajikan laporan di mana berbagai macam pigmen tato dianalisis dan bahan-bahan yang paling diperhatikan tercantum. Yang paling berbahaya dikenal sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAHs. Suatu kelompok kimia yang ditemukan pada kebanyakan tinta hitam yang mengandung karsinogen yang bisa berpindah dari kulit ke kelenjar getah bening. Ada juga pigmen azo yang membentuk sekitar 60% bahan warna dalam tinta tato. Meskipun diyakini bahwa pigmen azo aman ketika awal pertama kali memasuki kulit, namun mereka bisa terdegradasi dari waktu ke waktu menjadi senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Sebuah survei di Swiss terhadap 229 tinta tato juga menemukan bahan pengawet bermasalah yang serupa. Seperempat dari tinta yang dianalisis survei mengandung benzoisothiazolinone iritan kulit, dan 7% mengandung formaldehida karsinogen. Kamu akan terkejut, tapi tinta tato juga bisa mengandung logam berbahaya seperti nikel, kromium, dan kobalt. Itu gila. Apa kamu tidak berpikir sesuatu yang keren seperti tato bisa berbahaya juga? Tapi hey, artinya bukannya tidak bisa mendapatkan tato. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi pelanggan yang sudah diberi informasi ketika kamu mengunjungi seniman tato untuk mendapatkan tato. Inilah yang perlu kamu ketahui. Pertama, pigmen modern berkualitas tinggi biasanya dibuat dari berbagai garam logam, dan logam yang berbeda bisa menimbulkan resiko yang berbeda, yang berarti warna tertentu bisa lebih tidak aman daripada yang lainnya. Tinta merah khususnya diketahui menyebabkan reaksi sensitivitas dan masalah kesehatan lainnya lebih sering daripada tinta hitam yang bisa dengan mudah diproduksi dari sumber yang aman. Biru dan hijau terbuat dari garam tembaga berkualitas tinggi dan cenderung aman juga. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap biru berbasis kobalt. Pigmen putih yang terbuat dari titanium oksida adalah beberapa pigmen yang paling tidak reaktif di industri. Sementara pigmen kuning sering berasal dari sumber alami seperti kunyit atau temulawak. Mereka umumnya diketahui menimbulkan reaksi karena seberapa banyak pigmen yang dibutuhkan untuk membuat warna yang cerah. Saran lain yang sangat penting adalah untuk tidak pergi ke seniman tato yang murah. Menabung, lakukan riset, dan pergilah ke seniman yang memiliki reputasi baik, karena yang murah tidak akan pernah memberikanmu bukti yang cukup untuk mendukung pilihan tinta mereka. Dan selalu bertanya pada senimanmu detail dari tinta dan warna, karena tatomu akan tetap bersamamu seumur hidupmu, menceritakan kisah yang sangat kau sayangi. Jadi, kamu perlu yang luar biasa dengan kualitas yang hebat. Bukankah kamu setuju? Ketika kamu mengikuti kata hatimu, kemana perginya dirimu? Kami yakin itu akan membawamu ke lemari esmu dan kadang-kadang ke restoran favoritmu di kota atau restoran lainnya. Tapi, tahukah kamu tempat asal muasal dari apa yang kamu makan? Ya, terkadang makanan bisa lucu. Kamu mungkin berpikir kamu tahu dari mana hidangan itu berasal atau milik masakan tertentu. Tapi, kamu akan terkejut mengetahui tempat asalnya. Mari kita bicara tentang beberapa hidangan yang bukan berasal dari tempat yang kita pikir. French fries. Ya, satu hal yang kita benci untuk dibagikan bukan benar-benar berasal dari tempat yang kita pikirkan. Itu bukan bahasa Perancis. Sejarawan mengklaim hidangan populer ini muncul pada akhir abad ke-17 dari Belgia. Orang-orang dari Belgia menyukai ikan yang sangat kecil yang diolah dan renyah.
ketika mereka tidak punya ikan, mereka akan membuat kentang dalam bentuk ikan tipis kecil. Dan begitulah French fries kita yang lezat menjadi ada. Croissant. Croissant dari Perancis adalah apa yang kita butuhkan untuk memulai hari-harimu. Bukankah kalian setuju? Terkecuali bahwa croissant bukan berasal dari Perancis, tapi Austria. Iya, diyakini orang kebanyakan bahwa seorang perwira artileri Austria membuka sebuah toko roti di Paris sekitar tahun 1839 dan menjual Kipferl-Wiener yang terbuat dari mentega dan kue kering. Orang Prancis lebih lanjut mengadaptasi dengan lezat ini ke dalam bentuk bulan sabit dan kita pun memiliki croissant. Samosa. Samosa yang populer adalah camilan sempurna untuk setiap orang India. Dipenuhi dengan kentang yang lezat, samosa sebenarnya bisa ditemukan di beberapa negara dalam versi yang berbeda. Tapi tidak, itu bukan berasal dari India. Apa? Diyakini bahwa itu berasal dari suatu tempat di Timur Tengah dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menjadi camilan malam yang pedas di India. Apple pie. Amerika adalah pie apple. Ini adalah ungkapan yang sangat populer di Amerika Serikat yang menunjukkan sesuatu yang dianggap semua orang Amerika. Tapi apakah itu sebenarnya berasal dari Amerika Serikat? Tidak, itu berasal dari Inggris, di mana resep pertama pie apple dibuat oleh Geoffrey Chaucer dan itu termasuk apel, ara, kismis, bir, dan kulit pastry. Yummy! Tikka masala. Kunjungan ke India jelas berarti mencoba makanan lezat olahan tikka masala. Tapi, asal-usul hidangan India yang populer ini bisa diperdebatkan. Meskipun orang India percaya bahwa itu aslinya dibuat di Punjab, yang lain mengklaim hidangan itu sebenarnya pertama kali dibuat di Glasgow pada awal 1970-an, di mana seorang chef Bangladesh menambahkan saus ketika ayam atau ketusuk sate ayam. Ya, semua itu tidak masalah sekarang karena pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri saat itu, Robin Cook menyatakan ini hidangan nasional Inggris yang sebenarnya. Spaghetti dan bakso. Angkat tanganmu jika suara spaghetti dan bakso sudah membuatmu menjadi ngiler. Ya, itu termasuk salah satu hidangan paling lezat yang pernah dibuat. Tapi dari mana asalnya? Amerika Serikat? Tidak. Ini sebenarnya sebagian dari Italia. Ya, imigran Italia datang ke Amerika Serikat dan menciptakan hidangan klasik ini untuk memanjakan lidah kalian. Fajitas. Tidakkah kalian berharap bisa memakan fajitas setiap hari? Ya, fajita Meksiko yang lezat dan juga yummy. Kecuali, fajitas bukan berasal dari Meksiko. Merasa seluruh hidupmu adalah kebohongan setelah mengetahui fakta ini? Asal-muasal fajita adalah kembali ke peternakan Texas pada 1930-an dan menjadikannya hidangan Tex-Mex sejati. Wow, ini adalah beberapa fakta yang tidak kita harapkan. Benar kan? Ya, asalkan memuaskan selera kita tidak keberatan dari manapun asalnya. Jatuh ke dalam jurang maut, terbang melalui awan, memanjat bulan, berlari melalui padang rumput hijau yang segar, atau melawan naga yang mematikan. Kita semua memiliki mimpi yang lucu, ajaib, dan juga misterius. Dan kita sering dibuat bingung oleh mereka, iya kan? Selalu menyenangkan untuk mengingat mimpimu. Tetapi beberapa orang bisa melakukannya dan sebagian lagi tidak. Apakah ada cara untuk mengingat mimpi setiap malam? Tapi, kenapa kita perlu mengingatnya? Ayo kita cari tahu. Peneliti percaya bahwa mimpi sangat penting, meskipun menurut kita tidak. Beberapa penemuan terbesar dibuat oleh para pemimpin terbesar dalam sejarah manusia ketika mereka sedang bermimpi. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika Martin Luther King Jr. tidak menjelaskan mimpinya? Seluruh pidatonya, saya punya mimpi untuk pekerjaan dan kebebasan di mana ia menyerukan hak-hak sipil dan ekonomi dan mengakhiri rasisme di Amerika Serikat tidak akan pernah terjadi. Dua alasan utama kenapa kita ingin mengingat mimpi kita adalah: alasan pertama, orang-orang memiliki banyak mimpi setiap malam, rata-rata berlangsung setidaknya 5 hingga 20 menit. Alasan kedua adalah, mengingat mimpi dapat membantu dengan pemecahan masalah. Ketika kita tidur, pikiran bawah sadar kita terus mengerjakan masalah yang gagal dipecahkan oleh pikiran sadar kita. Kebanyakan orang menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan keluarga, pekerjaan, dan kesehatan.
Atau mungkin dengan teka-teki silang yang tidak bisa kamu pecahkan. Mimpi membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pernah mendengar ungkapan, kerjakan masalahmu sampai kamu tertidur? Ya, itu membantu. Dengan menggunakan metode untuk mengingat, memproses, atau bahkan memahami data yang dikumpulkan dari mimpimu, kamu dapat membangunkan dunia dengan ide-ide baru, keputusan yang lebih baik, dan bahkan lebih percaya diri. Kau sudah siap untuk hari barumu. Jadi di sini adalah 6 tips cepat untuk mengingat mimpimu. Decide atau putuskanlah. Kamu harus memutuskan bahwa kamu akan mengingat apa yang akan kamu mimpikan. Sebelum kamu pergi tidur, persiapkan pikiranmu terlebih dulu untuk tidur nyenyak. Dengan mulai melepaskan diri dari pikiran lain, matikan lampu 1 jam sebelum tidur untuk membantu tubuhmu agar lebih rileks. Rekord atau rekam. Rekam mimpimu. Mulailah memperhatikan detail kecil tentang mimpimu. Tulislah jurnal mimpi dan catat pikiran atau emosi terkecil yang dapat kamu ingat dari mimpimu itu. Eyes atau mata. Jangan buka matamu dengan cepat saat kamu bangun di pagi hari. Tetap kendalikan intensitas membukanya dan itu akan membantumu tetap lebih tenang dan lebih fokus setelah bangun tidur. Orang yang bangun dengan lambat lebih cenderung mengingat mimpi mereka. Affirm atau tegaskan. Tegaskan dirimu akan mengingat mimpi sendiri. Aku akan mengingat mimpiku, apapun yang terjadi. Ucapkanlah 3 kali sebelum kamu tertidur dan otakmu akan menuruti perintahmu. Manage atau kelola. Kelola tidurmu dengan baik. Itu sangat penting untuk memiliki cukup tidur yang nyenyak. Pola mimpi yang lebih teratur terjadi ketika kamu memasuki fase tubuh siap bermimpi saat kamu sedang tertidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak dan bermimpilah dengan baik. Share atau ceritakan. Ceritakanlah mimpimu dengan teman, keluarga, dan orang yang kamu cintai. Semakin kamu mengakui dan berbicara tentang mimpi tersebut, semakin kamu akan mengingatnya dan membuat mimpi tersebut masuk akal juga.